Baik, kita langsung mulai saja Bapak Ibu. Untuk memulainya silakan Bapak Ibu nanti masuk di sign in ini ya, diklik aja dulu sign in. Kemarin Bapak Ibu menggunakan akun Gmail. Nah, ini di sini nanti juga kita akan menggunakan akun Gmail ataupun Office 365 bisa juga Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa silakan di chat aja ya Bapak Ibu, karena ini mikrofon Bapak Ibu saya matikan. Nanti aja ketika sesi tanya jawab, mic-nya saya buka. Nah, ini untuk sesi berikutnya bisa diterapkan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini karena saya sudah login, maka saya langsung ke halaman awal saya. Coba saya keluar dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini ketika Bapak Ibu ingin masuk, silakan ya. Di sini ada pilihan. Ini student sign in, ini untuk siswa. Kalau Bapak Ibu ingin masuk, jadi nanti kita bisa berkolaborasi dengan siswa kita Bapak Ibu ya. Ya, kita bisa masuk ke ini akun yang teacher sign in ya. Teacher sign in, silakan pilih Google atau yang Microsoft ini tulis. Bapak Ibu suka yang mana ya? Karena saya sudah punya akun di Gmail, maka saya gunakan yang Gmail saja. Nah, ini lebih mudah Bapak Ibu. Nah, ini halaman awal ketika nanti Bapak Ibu sudah masuk di dashboard ya, dashboard guru atau teacher dashboard. Untuk bahasanya sendiri ini, mohon maaf Bapak Ibu, bahasanya baru bisa bahasa Inggris ya, belum ada bahasa Indonesianya. Bapak Ibu kalau ada kendala silahkan di chat dulu ya, karena ini mikrofonnya saya matikan. Bapak Ibu hanya bisa chat saja. Silakan kalau perpustakaan digital dari kumpulan buku-buku yang sudah mohon maaf Bapak Ibu, ini sinyal di tempat saya juga putus nyambung. Saya ulangi lagi Bapak Ibu.
Saya screen lagi. Silakan nanti kalau ada apa-apa silakan di chat dulu ya, chat. Kalau ada kendala apa-apa, suaranya saya kurang jelas atau apa, silakan. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan menu chat di sini. Ini sudah direkam, nah, tenang saja nanti ada rekamannya. Atau mungkin perlu saya ulangi lagi untuk mendaftar sebagai guru di sini. Ya, saya keluar lagi kalau gitu. Tidak apa-apa ya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin sign in, nanti ada pilihannya di sini. Jangan salah pilih. Bapak Ibu bisa memilih yang teacher ya. Kemudian nanti bisa menggunakan akun Gmail ataupun Office 365. Ini saya gunakan yang Gmail saja karena saya sudah pernah mendaftar menggunakan Gmail. Nah, ini tampilan awal dari Book Creator. Kita klik di bagian ini ya, garis 3 ini adalah teacher dashboard-nya atau dashboard gurunya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa membuat koleksi buku-buku yang sudah dibuat di dalam perpustakaan ya. Nah, nanti bisa membuat di sini create new library untuk membuat perpustakaan baru. Nah, tadi kalau yang versi gratis Bapak Ibu untuk satu perpustakaan ini bisa memuat 40 buku digital ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa berbagi juga file bukunya dengan murid ataupun guru yang lain dengan ya, join library. Kemudian di sini ada discover. Ini untuk mencari ya. Kita bisa mencari buku-buku yang sudah dibuat oleh penulis yang lainnya. Ya. Nah, di sini banyak sekali, tapi masih sedikit sekali untuk yang berbahasa Indonesia. Nah, ini nanti kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita akan membuat atau berkontribusi di dalam platform ini. Ini baru ada sedikit. Contohnya ini yang sudah dibuat, buku aktivitas 50 kegiatan di rumah untuk anak segala usia. Nah, ini contoh yang sudah dibuat oleh salah satu penulis. Nah, di sini ada beberapa tingkatan Bapak Ibu bisa mencarinya. Namun masih sedikit ya, yang saya katakan tadi untuk yang berbahasa Indonesia masih sedikit. Ini dari tingkat taman kanak-kanak atau kindergarten, kemudian SD ya, jenjang menengah sampai SMA, high school ya. Ini untuk mencari buku-buku yang sudah dibuat. Nah, nanti caranya klik aja di bagian ini kan, gambar love ini. Ketikkan saja kata kuncinya. Kalau belum ada berarti ya memang belum ada yang membuatnya. Nah, ini nanti kita bisa berkontribusi di sini Bapak Ibu. Kemudian ada learn. Ini adalah sebenarnya kita sudah disediakan di sini untuk belajar mandiri ya Bapak Ibu, tetapi bahasa Inggris ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan translator kalau kesulitan. Nah, apa itu tentang Book Creator, di sini sudah ada sumber belajarnya sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu pakai ini Google Chrome bisa pakai translator ya. Nah, ini ada sumber belajarnya. Bahasa Inggris. Ini bisa ditranslate kalau Bapak Ibu ingin mentranslate-nya. Kalau yang kesulitan menggunakan bahasa Inggris, nanti tambah add-on translator ya. Tambah saja. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa mengikuti sertifikasinya juga di sini. Nah, di sini juga ada untuk sertifikasi ya. Artinya kita bisa mengikuti Book Creator Certified Author.
Nah, di sini saya sudah pernah mengikuti sertifikasinya. Nah, di sini juga disediakan. Nanti kalau sudah belajar dari video ini, Bapak Ibu akan lebih paham ya kan. Cuma ini bahasa Inggris ya. Sampai nanti yang terakhir kita mengerjakan kuis ini. Nah, nanti akan dapat badge ya, bukan sertifikat tapi badge. Biasanya ini Book Creator Certificate untuk level 1. Baik. Nah, soalnya ada 20, kemarin saya hanya benar 17. Langsung saja bagaimana cara membuat buku digitalnya sekarang ya. Nah, langsung aja diklik. Berarti kan sudah sini ya, ini kita close dulu yang picture dashboardnya. Nah, kita akan membuat buku baru. Klik aja di sini, new book ya. Tambah new buku baru. Nah, di sini nanti ada pilihan Bapak Ibu, bentuk atau layoutnya nanti seperti apa, mau portrait atau square atau landscape. Nah, ini tergantung buku apa yang akan Bapak Ibu buat ya. Kalau bukunya buku pelajaran biasanya pakai portrait. Kalau buku cerita ya, untuk yang anak-anak kelas rendah biasanya pakai landscape. Square ya. Nah, kita coba pakai yang portrait. Ya, sebelum saya lanjutkan tadi, di sini ada dua pilihan Bapak Ibu. Ini bedanya apa ya? Yang atas ini untuk buku, sedangkan yang bawah ini untuk komik Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa membuat komik digital juga di sini. Nah, kita untuk hari ini membuat buku dulu ya. Mungkin besok insya Allah kita ada pertemuan lagi, pertemuan terakhir. Kita akan bahas bagaimana kita bisa membuat komik digital. Nah, ini di sini Bapak Ibu klik saja. Kita pilih yang layoutnya yang portrait saja. Nah, halaman pertama ini adalah cover ya Bapak Ibu ya. Jadi langkahnya itu sebenarnya tadi sudah saya buat kan sih. Nah, seperti kita membuat buku. Nah, nanti di season 3 Bapak Ibu kan mengikuti yang membuat buku. Nah, ini nanti bisa berkaitan di sini. Ini kita buat buku digital yang sederhana. Yang pertama isinya adalah cover dulu. Kita rancang cover. Kemudian daftar isi. Setelah itu nanti ada KD atau indikator dari mata pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian ada materinya. Kalau di sini nanti kita khusus ke bahan ajar aja ya, tidak ada evaluasi. Evaluasinya mungkin dalam bentuk soal tertulis saja bisa. Kemudian ada referensinya, seperti kita menulis buku pada umumnya ya, kita cantumkan referensi dari mana kita mengambil sumbernya. Dan yang terakhir nanti profil penulis ya. Ini nanti kita praktekkan buat satu materi saja ya. Tidak perlu banyak-banyak dulu karena untuk latihan. Kita kembali lagi untuk cover Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa membuat desainnya di PowerPoint atau di Canva ya. Ataupun Bapak Ibu bisa langsung desain di sini. Kita klik tambah aja di sini. Kalau kita klik tambah di sini, tambah add an item. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan macam-macam di sini. Import ini berupa file gambar ya. Bisa mencari gambar langsung di sini. Kemudian bisa menambahkan peta atau maps, file. Kemudian drive ini berarti kita mengambil file dari Google Drive, ataupun bisa menyematkan ini ya, embed ya. Misalnya kita mau buat contoh saja ini Bapak Ibu ya, materi tentang ini saya sudah buat, cuma ini kita praktek untuk yang cara pembuatan cover ya.
desainnya bisa kita pilih dari sini, shape. Ini kalau kita mau buat langsung ya. Tambahkan gambar dulu aja. Misalnya mudah aja ya untuk SD. Bangun ruang misalnya begitu, atau bangun jenis-jenis bangun datar ya. Kata kuncinya. Nah, di sini nanti akan muncul sesuai kata kunci yang kita cari, Bapak Ibu. Misalnya kita pilih segitiga. Kita bawa lagi yang lainnya. Lingkaran misalnya begitu. Nah, untuk cover nanti Bapak bisa desain secara offline juga ya, di yang mana ya, di Corel Draw ataupun di PowerPoint bisa juga. Ini karena saya ingin langsung saja ya bisa ya. Nah, nanti backgroundnya bisa kita ganti Bapak Ibu, bisa kita langsung pilih dari sini ya. Misalnya ini saya pilih ini. Nah, nanti otomatis berganti backgroundnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung mendesain cover di sini. Kita tambahkan lagi gambar satu lagi misalnya persegi. Nah, karena ini nanti untuk materinya tidak banyak, jadi kita buat simple saja Bapak, untuk contoh saja. Tambah lagi judulnya ya, kita pakai teks ini. Nah, misalnya jenis-jenis bangun datar misalnya gitu. Nah, ini kita tebalkan. Sudah selesai dan ya. Nah, untuk mengatur formatnya, klik di bagian inspektor ini ya, huruf I ini kita klik. Nah, ini kita bisa tengahkan, bisa besarkan juga. Kemudian warnanya bisa kita ganti Bapak Ibu. Nah, begitu. Warnanya jenis tulisan bisa kita ganti juga. Kalau kita tidak suka dengan tulisan itu, bisa kita ganti. Nah, misalnya ini. Kita besarkan lagi. Biar terlihat ya. Nah, ini begini, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian kita tambah lagi, misalnya kalau sudah judul biasanya ada penulis ya. Nama penulis biasanya. Ini nanti untuk kaidah penulisan buku bisa Bapak Ibu dalami di season 3 bersama Pak Teddy nanti. Nah, ini saya hanya teknis saja untuk membuat buku digital. Ini bisa kita letakkan di bawah sini, bisa kita tengahkan. Hurufnya bisa kita ganti ya, lebih menarik saja begitu. Nah, untuk menuju halaman kedua bisa kita ini backspace ya.
nanti akan muncul halaman kedua. Nah, ini halaman kedua dan ketiga ini bersebelahan, jadi yang dipisahkan oleh news, dipisahkan oleh garis putus-putus ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi halaman 2 isinya daftar isi misalnya ya, daftar isi. Nah, jadi kita seperti membuat buku pada umumnya Bapak Ibu. Nah, untuk daftar isinya nanti Bapak Ibu bisa dilengkapi sendiri ya. Ini saya hanya buat outline-nya saja. Daftar isi, kemudian di sini nanti kalau perlu ya ditambah kata pengantar, jadi kalau memang mau dijadikan buku ya. Kalau hanya untuk bahan ajar, kita buat yang sederhana saja. Setelah daftar isi di sini bisa kita tambahkan nanti HD dan indikator misalnya begitu. Nah, bisa disingkat ya, kompetensi dasar. Ini di halaman ketiga nanti bisa dilengkapi. Nah, ini waktunya terbatas, jadi saya buat layoutnya saja ya, outline-nya. Lanjut ke materi ya. Nah, misalnya bisa kita awali dari materi. Jadi ini kita desain seperti kita menulis buku ya. Materi ya, materi. Bisa kita besarkan. Nah, misalnya ini materi pertama tentang persegi misalnya ya. Contoh saja, kita tambah teks baru, teks judulnya misalnya persegi. Tambah nomor dulu ya, 1. Warnanya bisa kita ganti biru misalnya. Nah, kita tambahkan gambar. Gambar ini Bapak Ibu bisa menggambar terlebih dahulu atau kita bisa langsung mencari di Google. Misalnya begini. Kita beri definisinya dulu ya misalnya ya. Jadi kita geser ya, nah begini. Misalnya ini ada penjelasan, kemudian ada gambar, dan Bapak Ibu ingin menambahkan video di sini, bisa saja Bapak Ibu. Kita misalnya tambahkan video ya, import. Nah, ini kita harus buka di YouTube dulu, di tab sebelahnya. Kita buka YouTube untuk video.
sudah ada chat belum ya? Coba saya lihat. Oh, belum ada. Ya, ini misalnya saya cari sini bangun datar. Kita mau nambahkan konten video di sini. Nah, ini misalnya salah satu. Kita klik dulu di sini. Ya, untuk video kita harus membuka YouTube terlebih dahulu ya. Ini nanti bisa kita sematkan atau caranya kalau Bapak Ibu ingin menambahkan video di sini. Nah, ini nanti setelah ada teks, kemudian gambar, di bawahnya kita mau tambah video ya. Kita buka tab baru di sini. Nah, setelah itu kita share. Nah, pilih yang embed ini Bapak Ibu ya, embed. Jadi nanti biar muncul di sana. Gitu. Nah, ini kita copy saja. Copy. Kemudian akan kita tambahkan di sini import embed. Tadi kodenya kita paste saja di sini sudah. Nah, confirm. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita tambahkan di halaman. Nah, saya di sini di halaman ke 5 ya. Simaklah misalnya ditambah perintah ya. Simaklah video berikut misalnya. Ini hampir mirip dengan Sway, cuma ini kita pakai platform lain dalam bentuk buku Bapak Ibu. Kalau kemarin dalam bentuk presentasi, ini dalam bentuk buku ya. Kita bisa lebarkan seperti ini. Kita tambah lagi halaman selanjutnya, halaman 6. Nah, nanti ini saya buat outline-nya yang sederhana dulu ya, belum saya kembangkan menjadi sebuah buku yang lengkap. Ini yang penting Bapak Ibu sudah paham dulu cara pembuatannya ya. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan di sini referensinya ya, atau daftar pustaka. Kalau itu Bapak Ibu mengambil dari berbagai sumber, maka perlu dicantumkan. Siswakah atau dari buku yang lain, nanti dicantumkan aja di sini. Ya, ini nanti kita untuk prakteknya, tugasnya kita buat satu materi dulu saja Bapak Ibu ya, tidak usah banyak-banyak. Mungkin bisa mengambil dari yang sesuai kemarin sama, tidak apa-apa ya kalau Bapak Ibu. Nah, misalnya ini data pustakanya dari buku siswa, misalnya begitu. Mas 4 SD MI misalnya begitu ya. Nah, seperti nulis daftar pustaka biasanya Bapak Ibu. Misalnya saya yang nulis ya. Nah, namanya nama belakang dulu, kalau nulis data pustaka. Yanto Eka. Seperti begitu. Tahun terbitnya 2020. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Judulnya ini ya, buku siswa matematika. Kita miringkan. Penerbitnya misalnya IGI Tanjung Jabung Barat. Nah, ini contoh. Kalau mungkin besok IGI jadi penerbit juga ya. Siapa tahu ya, IGI Tanjung Jabung. Oke, selesai untuk data pustaka. Ini bisa kita customize seperti ini. Cuma untuk ini penempatan ini tidak bisa kita atur ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya misalnya ini matematika ingin kita geser lebih ke kanan, ini belum bisa nampaknya Bapak Ibu. Tidak seperti di Word ya. Jadi ini terbatas gitu ya di sini.
Terus yang halaman terakhir nanti misalnya kita tambah lagi profil penulis ya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan fotonya sendiri di sana. Nah, tuliskan aja nanti nama, kemudian identitasnya, mengajar di mana begitu ya, dibuat seperti narasi begitu. Ya, nanti bisa ditambahkan di sini profil penulisnya. Nah, ini karena satu materi, jadi mungkin nanti tidak terlalu banyak jumlah halamannya. Untuk halaman sendiri ini tidak dibatasi Bapak Ibu ya. Ini kita bisa nambah sampai 100 itu bisa untuk halaman. Nanti definisinya dilengkapi ya, halaman 1 cover, halaman 2 daftar isi, misalnya begitu. Nah, ini saya untuk bentuknya outline saja ya. Nanti saya tunjukkan yang sudah jadi ya. Kemudian ini halaman 3 nanti sesuai halamannya nanti. Nah, ini kalau dimainkan nanti ini bisa kita baca bukunya. Nah, ini jadinya seperti buku ya. Nah, jadi buku digital namanya. Ya, jadinya kalau ingin membaca dalam bentuk buku nanti di read book ini. Nah, ini jadi seperti buku dan videonya ini bisa dimainkan nanti ya. Jadi online nanti. Kemudian cara membagikannya kepada siswa kita ya. Ini ada gambar share ini ya. Nah, publish online. Artinya kita membagikan buku kita nanti dalam bentuk link. Coba saja kita ke sini. Nah, ini nanti kita publish. Jangan lupa memberi judul dulu. Misalnya bangun datar. Judul bukunya ya. Publish online. Ya, itu berarti sudah terpublish. Copy. Nah, ini kita copy linknya. Bapak Ibu bisa membaca, nanti di-share di WhatsApp. Oh ya, ini ada beberapa ya. Nanti kalau kurang jelas saya ulangi lagi Bapak Ibu, tenang saja. Nah, ini contoh outline ya, belum jadi ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau siswa kita ingin membacanya? Coba saya baca. Mungkin ada pertanyaan. Suaranya macet. Waduh. Padahal ini lancar, Pak. Tidak ada suara. Nah, ini mic-nya saya nyala dari tadi. Saya ketinggalan ya. Nanti saya ulangi, Pak. Tenang saja. Ya, tenang. Oh ya, ini ada pertanyaan. Apakah buku kreator dapat kita cetak? Coba kolomnya saya keraskan ya. Sepertinya sudah maksimal ini Bapak. Oh, ini sudah 9. Atau hanya sebatas e-book Pak. Baik Pak. Untuk buku kreator ini Bapak Ibu bisa dicetak juga ya. Jadi ini Bapak Ibu tadi membagikannya itu dalam bentuk link. Nah, kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu ingin membaca buku ini ya, buku digital ini secara offline, bisa juga. Caranya download e-book ini ya. Nah, nanti di-download ini dalam bentuk EPUB. Nah, ini Bapak Ibu di handphone, silakan nanti kalau ingin membaca buku ini dalam bentuk offline, artinya tidak perlu koneksi internet, Bapak Ibu bisa mendownload terlebih dahulu di Play Store nanti EPUB Reader ya. Ini kalau kita download nanti dalam bentuk EPUB. Jadi bisa kita baca secara online ataupun offline, ataupun nanti bisa kita cetak dalam bentuk PDF. Ya. Namun untuk PDF sendiri nanti videonya tidak bisa jalan karena offline ya. Kalau yang offline, yang video dari YouTube itu tidak bisa dimainkan. Nah, ini dalam bentuk EPUB bisa kita download.
Nanti di handphone Bapak Ibu bisa mendownload EPUB Reader ya untuk membaca EPUB ini. Ataupun Bapak Ibu bisa mencetak dalam bentuk PDF. Ya, jadi ini bisa 3 Bapak Ibu, outputnya bisa dalam 3 macam. Dalam bentuk tadi online, kemudian offline melalui EPUB, dan dalam bentuk PDF ya. Ini sederhana. Ini bisa saya mainkan karena online Bapak Ibu ya. Tapi kalau offline ini tidak bisa ya. Asal ada sinyal internet, maka video yang sudah disematkan atau di-embed tadi bisa di-play. Misalnya kita play. Nah ini langsung buka videonya. Jadi ini bukunya buku digital Bapak Ibu. Sebentar, kita kembali lagi. Kita edit dulu Bapak Ibu. Nah, misalnya ini sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Sudah jadi satu buku, katakanlah begitu. Karena ini tadi hanya demo sederhana. Jadi buku yang sudah jadi memang butuh waktu untuk buku ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti untuk penugasannya kita pilih satu materi saja, tidak perlu banyak-banyak dulu untuk latihan. Nah, nanti pada sesi yang berikutnya dengan Pak Teddy mungkin Bapak Ibu bisa mewujudkannya dalam sebuah buku ya, atau misalnya menulis secara bareng-bareng atau antologi itu bisa nanti kalau terlalu berat menulis sendiri. Nah, ini bisa kita lihat per halaman ya. Ini page ini dari per halaman. Nah, kita kembali ke perpustakaan atau library kita. Kita bisa mengundang orang lain untuk membaca ya, membaca perpustakaan buku kita di perpustakaan kita ya. Kan tadi saya katakan, nah di sini kan ada perpustakaan. Perpustakaan ini adalah isinya adalah buku-buku yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah di dalam perpustakaan ini bisa menampung paling banyak itu tadi berapa? 40 buku yang gratis itu ya, versi gratis. Nah, ini isinya sudah ada 7 yang sudah saya buat. Caranya nanti buat aja nih, create new library ya. Ini nanti. Oh ya. Untuk versi gratis hanya satu library ya. Jadi nanti tidak bisa nih, untuk gratis hanya satu perpustakaan ya. Nah, nanti kalau sudah maksimal 40 buku bisa dihapus. Nah di sini ada 2 macam perpustakaannya, yang private dan public. Kalau private ini berarti koleksi kita pribadi. Kalau yang public ini bisa dibagikan ke orang lain. Nah, kita bisa mengundang siswa kita untuk melihat koleksi buku kita yang ada di perpustakaan. Caranya ini ada invite code. Nah, ini nanti siswa kita bisa bergabung ke perpustakaan kita menggunakan kode ini ya. Jadi nanti mereka bisa melihat koleksi buku yang ada di perpustakaan kita. Kita mau kembali mengedit buku kita ya, ini tinggal klik aja nanti edit ya. Mungkin begitu. Untuk selanjutnya kita buka saja sesi tanya jawab. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut, nanti bisa di sini
dealer ya. Tadi ada yang tanya cara menambahkan add-on-nya bagaimana ya. Nanti ada add-on-nya. Nah, ini bisa kita translate ke bahasa Indonesia ya. Bisa tidak ya? Nah, ini nanti bisa translate pakai bahasa Indonesia. Ini kita bisa menambahkan add-on di sini, Bapak Ibu. Translator. Nah, nanti klik aja di kalau di Google Chrome ya. Add tambahkan add-on di bagian setting ya. Setting titik 3 ini nanti extension. Nah, di extension nanti Bapak Ibu bisa menambahkan ini translator ya. Kita lihat aja di sini translator. Kemudian sudah diinstal ya, jangan lupa diinstal. Ini gunanya kalau kita di Google Chrome untuk translator. Ya, ini nanti bisa kita translate. Nah, ini jadi bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Kalau yang ini nampaknya belum bisa, ini harus kita klik dulu, baru nanti kita klik kanan translator ya. Nah, jadi bahasa Indonesia. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengangkat tangan dulu. Nanti saya kesempatan ingin bertanya secara langsung menggunakan mikrofon. Silakan Bapak Ibu yang bertanya, silakan angkat tangan ya. Klik saja ini angkat tangan sambil saya membaca pertanyaan di chat. Add-onnya sudah ya Pak, tadi add-onnya sudah saya jelaskan. Kemudian pertanyaan dari Bu Ardila ya. Sign in-nya tadi bagaimana? Ya. Kemudian bagaimana dapat cetak ini sudah ya tadi ya, sudah saja juga. Sign in-nya mudah sekali tadi Bu, kita tinggal pilih guru ya. Guru, kemudian kita pilih Gmail atau pakai apa tadi Office 365. Untuk ini tidak milih Bu, jenjang kelas tidak milih langsung nanti ya. Oke, ini sudah angkat tangan, mikrofonnya akan saya buka. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Rita Purnamasari. Ya. Pak Eka, silakan Ibu. Ini Pak. Ya, Ibu. Untuk membuat pengopian tabel misalnya di Creator itu bagaimana caranya Pak? Oh ya. Tabel ya Bu ya? Iya tabel Pak. Ya, terima kasih Bu. Untuk tabel ini sebaiknya kan kita hanya bisa menambahkan di sini. Misalnya saya klik dulu di sini. Ya, kita ke halaman materi. Ya, kita mau menambah tabel ya di sini. Di sini memang belum ada pilihannya Bu. Nah, kita bisa menggunakan itu, dibuat gambar dulu Bu. Nanti dibuat gambar terlebih dahulu. Nanti bisa kita screenshot gambar tersebut dan kita bisa menambahkan ini file ini Bu. Jadi nanti dalam bentuk gambar ya tabelnya. Dalam bentuk gambar nanti bisa kita tambahkan. Begitu Bu Rita. Jadi dibuat di Word dulu atau di PowerPoint, nanti di screenshot atau dijadikan gambar ya. Baru bisa kita tambahkan di sini, nanti kita tambahkan lewat tadi ya. Plus ini import file. Caranya begitu. Berarti ya. Pak kalau di komputer kita mengerjakannya pakai snipping tool gitu Pak ya? Iya betul. Makasih Pak. Ya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu Al-Fajri. Silakan Ibu. Bu Al-Fajri, mikrofonnya bisa. Ya. Oh, iya Pak. Oh, tadi maaf saya terlambat masuk kelas. Masalah Ya. kelas. Apakah harus daftar dulu ya Pak? Buat Oh ya. Ya, betul Bu. Jadi kita pertama kali ketika memasuki portal ini ya, nanti kan ini saya hapus dulu aja dari awal ya. Nanti silakan Ibu klik bookcreator.com ya. Jadi kita harus mendaftar dulu Bu. Daftar dulu sebagai guru. Nah, di sini ada dua pilihan, mendaftar sebagai siswa atau guru. Kita pilih yang sebagai guru. Pak, Nah, maaf. ini Tapi ya. ada komen di perangkat saya, device not support gitu. Ibu bukanya pakai apa? Ini lebih baiknya pakai Google Chrome, Bu. Pakai Chrome Pak? Ya, pakai Google Chrome. Mungkin diupdate dulu Bu browsernya ya. Oh, Nah, kemudian kita pilih sign in dulu kan. Kalau sudah sign in, nanti klik teacher ya, jangan student. Nah, baru kita pilih yang Gmail ini. Nanti pilih aja akunnya yang sudah pernah digunakan ya. Kalau sudah pernah pakai Gmail ini di sini tidak perlu masukkan password, langsung nanti. Ya. saya coba lagi lah Pak. Ya, Bu. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Nah, ini koleksi buku saya ya yang sudah pernah saya buat. Nah, ini nanti contohnya seperti ini ya, satu materi saja Bapak Ibu. Oh ya, tadi di dalam buku kalau ada evaluasinya nanti tertulis saja ya dalam bentuk pilihan ganda atau isian singkat atau esai boleh. Silakan Bapak Ibu kalau mau ditambahkan evaluasi. Misalnya ini tadi sudah kita buat. Nah, nanti di sebelum daftar pustaka kalau ada evaluasinya bisa kita geser dulu aja Bapak Ibu. Evaluasi nanti di sini aja ya. Nah, misalnya kita mau apa ya? Soal nanti di halaman sebelum daftar pustaka ya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanya lagi, saya buka dulu di chat, ada enggak ya? Untuk tugasnya besok saja ya Bapak Ibu, karena besok pagi itu rencana kita ada Vicon juga Bapak Ibu untuk melanjutkan yang ini. Nanti kita bahas yang komik digital ya. Ada yang bertanya lagi, bertanya langsung atau tidak, silakan. Saya buka dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, angkat tangan dulu. Nah, ini sudah terjawab tadi, saya turunkan dulu. Saya turunkan. Ya. Ya, di sini nanti kalau Bapak Ibu menyelenggarakan meeting menggunakan Microsoft Teams ya, sebagai penyelenggara Bapak Ibu jangan khawatir. Tidak perlu istilahnya meminta partisipannya mematikan mikrofon, karena Bapak Ibu sebagai penyelenggara bisa mematikan mikrofon. Ya, ini jangan izinkan peserta menyalakan suara. Nah, ini ketika saya klik ini, nanti mikrofon Bapak Ibu tidak bisa menyala ya tanpa seizin saya.
Nah, ini mungkin informasi tambahan ya bagi panitia ataupun yang lainnya jika ingin melakukan dengan meeting dengan Microsoft Teams, ini sudah bisa seperti Zoom ya. Jadi kalau di Zoom itu kan hostnya bisa mematikan mikrofon ya, dan pesertanya tidak bisa menyalakannya. Nah, ini bisa. Saya klik ini. Nah, mikrofon di tempat Bapak Ibu sudah tidak aktif ya, tidak bisa nyala tombolnya. Kecuali sudah saya berikan izin. Saya izinkan dulu, baru bisa menyala. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mumpung kita masih ada waktu. Ya, mohon maaf tadi di awal kita sempat ada kendala teknis ya Bapak Ibu. Semoga saja bisa dipahami. Ya, ini cukup simpel sekali, cukup mudah. Besok saya tunjukkan yang cara yang lebih simpel lagi membuat buku digital ya. Kalau tidak kita ini tadi membuatnya secara online semua ya. Besok di hari Sabtu insya Allah Bapak Ibu kita bertemu lagi jam 9 ya. Informasi dari panitia. Sebenarnya tadi ini juga kita mau meeting pagi tadi, cuma pertimbangan dari panitia yang daerah timur, daerah tengah itu nanti terbentur dengan waktu sholat Jumat. Jadi kita mulainya siang seperti biasa Bapak Ibu. Baik, Bu Ana Rasidah silakan. Ya Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Yang tanyakan Pak, bagaimana Ya Bu, silakan. kita, ya Pak, maaf. Putus. Kalau bisa nggak Pak? Halo Pak? Ya, halo. Iya. Kalau bisa nggak Pak kita menyisipkan equation ya Pak? Equation. Iya Pak. Ya, dicoba dulu Bu ya. Misalnya equation. Ini kita edit dulu. Equationnya misalnya apa Bu di sini Bu? Misalnya pecahan gitu ya? Iya, pecahan Pak atau akar gitu. Nah, ya, akar ya. Di sini teks kita pilih. Nah, karena ini tombolnya yang bisa kita gunakan tuh di keyboard Bu. Jadi belum ada tambahan di sini. Kalau kita mau mengisikan equation, kita bisa menggunakan misalnya latex gitu kayak Bu. Kalau di simbol-simbol, kita bisa menggunakan situs latex kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Latex mat. Agak lupa Bu, saya pernah itu ya. Kita bisa membuat simbol. Kalau nggak salah ya ini latex ini, cuma situsnya yang mana ya agak lupa. Karena yang di Book Creator ini kita hanya bisa memfungsikan tombol-tombol yang ada di keyboard Bu. Jadi belum ada. Ini pilihannya hanya menebalkan, memiringkan, dan garis bawah ya, atau link. Nah itu nanti solusinya bisa tadi pakai screenshot tadi Bu. Screenshot yang tadi Pak ya. Oke. Ya. Pak boleh satu Pak. Boleh. Kalau kita ingin menambahkan video tapi videonya yang telah kita buat sendiri. Kalau tadi kan Bapak Ya, masukkan dari video YouTube yang gimana ya Pak ya? Ya bisa Bu. Kalau kita menambahkan video yang kita buat sendiri, caranya nanti import nih Bu, import file ini ya misalnya. Jadi kita menambahkan file video yang dari device kita ya. Nah misalnya ini saya tambahkan contoh saja video ini ya. Nah, ini. Bisa Bu. Ya, upload nanti diupload. Berarti sama juga kalau misalkan kita mau sematkan kayak Sui kemarin kita masukkan ke sini juga bisa Pak. Ya bisa.
Oke. Cuma kalau ini kan dalam bentuk buku digital ya Bu ya. Kalau yang sesuai kemarin kan seperti web gitu ya. Ini nanti bentuknya buku. Iya. Ya, Hmm. bedanya di situ. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Rosma. Silakan Ibu. Bu Rosma Ilani. Mikrofonnya Bu bisa dinyalakan Bu Rosma. Halo Bu Rosma. Ya, untuk hari ini nanti belum ada tugas ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak, oh gini, tadi saya sudah coba masuk ke Book Creator, lalu saya pakai Ya. alamat email saya yang lama. Nah, kalau pakai alamat email saya yang lama, apakah bisa nanti tugas saya masuk ke grup kita, Pak? Bisa Ibu, kan nanti kita publish-nya dalam bentuk link kan. Oh, Nah, nanti setelah Iya, jadi, ini kan kita baca ya, read book ini, kita baca. Nah, kemudian setelah kita baca, nanti kita bagikan ini, share, publish online. Nah, ini kita publish read online, ya copy ini aja, copy, publish, share link to clipboard. Nah, ini kita copy, nanti kita masukkan di Teams, tapi untuk tugasnya besok saja Bu, saya sampaikan di pertemuan terakhir ya. Ini kan besok masih ada oh. meeting. Berarti Pak, pertemuan minggu besok itu di hari Jumat, kita lanjutkan hari Sabtu ini? Ya betul, kita ajukan hari Sabtu. Oh. Dan besok adalah pertemuan kita terakhir dengan Bapak? Iya Bu, insya Allah ya nggak terakhir lah Bu. Kita berharapnya nanti ada pertemuan lagi. Nah, maksudnya Pak, apakah ini yang diundang? Karena saya ketinggalan tadi Pak, telat masuk. Tidak apa-apa Ibu. Yuk, makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu Rosma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau tidak ya? Nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah ya, bagaimana membuat buku digital menggunakan Book Creator ini. Coba. Tugasnya saya sampaikan besok saja di hari Sabtu, insya Allah pukul 9 ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Pukul 9 kita ada meeting. Tadi rencana juga mau pagi sih, cuma kita pertimbangannya yang bapak-bapak nanti yang daerah timur sama tengah terkendala untuk sholat Jumatnya, jadi kita alihkan siang lagi. Lalu Bapak Ibu panitia, Pak Arlim, bagaimana Pak? Atau Bu Eni atau siapa? Ya Pak. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, siapa ya? Bu Sarti kali. Saya mau nanya Pak. Ya silakan. Ya, silakan. Ini Pak mau nanya, bisa nggak Pak, misalkan kita sudah punya file buku di Word, bisa nggak itu langsung kita jadikan masuk ke e-book ini, atau mesti copy per halaman? Oh ya, kalau seperti itu, ini besok saja Bu. Ini ada cara yang lebih mudah lagi ya. Kalau ini kan kita desain dari awal Bu, kita seperti menulis di Word gitu ya. Nah, ini kan kita desain dari awal. Nah, kalau yang sudah jadi file Word itu, nanti ada cara lain lagi Bu. Kita gunakan platform yang lain. Besok ya kita sampaikan ya. Oh oke Pak, siap Pak. Ya, yang ini kita buat ya dari awal dulu aja, latihan dulu. Ya, besok kita sampaikan bagaimana kalau kita sudah punya file misalnya di Word, ingin kita jadikan e-book. Ya, bisa juga Bapak Ibu. Itu malah lebih enak ya, nanti kita kerjanya secara offline. Nah, ketika ingin menjadikan e-book, itu nanti baru proses online-nya. Ya. Besok saja saya sampaikan insya Allah. Kalau di sini nanti kalau yang file Word itu bisa juga sih di insertkan di sini, cuma nanti jadinya itu Bu. Bacanya kita buka link gitu ya, buka link ya. Misalnya ini kita upload sebuah file Word di sini. Jadi kita bisa upload file apa saja di sini. Saya upload file Word di sini ya. Nah, jadinya nanti icon saja di sini. Kita kalau ingin membaca Word-nya ini nanti online ya. Misalnya kita klik baca ini read book.
Nah, ini kita harus buka di link baru nanti, di tab baru. Nah, buka tab baru nanti. Tidak bisa ya, jadi harus di copy Bu. Harus di-download dulu, ya. Besok aja Bu. Itu nanti pakai yang lainnya ya. Kalau yang di Book Creator ini kita desain dari awal, seperti menulis di Microsoft. Ya. Itu, Bu. Ya, nanti saya berikan 2 pilihan, Bapak. Boleh pakai cara pakai Book Creator atau yang pakai file Word dijadikan e-book juga bisa. Nanti besok saja saya sampaikan untuk penugasannya. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke panitia Pak Parlin, moderator kita. Dari saya mohon maaf apabila tadi mungkin ya siapa ya, tolong raise hand dulu Bu, raise hand Enggak? Di apa? raise hand dulu Bu, raise hand biar saya tahu siapa yang berbicara. Silakan raise hand dulu, klik angkat tangan Bu. Nah, jadi saya tahu siapa yang mau bicara. Bu Ati ya? Iya, Bu Ati, Pak. Saya orang Aceh, Pak. Oh iya Bu. Silakan Bu. Silakan. Ini Pak, bisa nggak kita ngasih judul bukunya tuh Pak, yang kita buat? Gimana caranya Pak? Ini tadi sudah. Ya, kita masuk ke edit lagi. Ya. Nah, jadi kan tadi sudah buat cover kita kan. Tambah ini Bu, plus ini. Nah, Ibu nanti pilih teks ya. Teks. Ketikkan saja judulnya apa ya. Gitu Bu. Berarti judulnya langsung di halaman pertama itu ya Pak ya? Iya, di cover ini Bu. Langsung nanti muncul otomatis itu ya Pak? Ya, betul Ibu, betul. Betul. Makasih ya Pak. Ya. Kasih Bu. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri ya. Besok kita sampaikan biar tahu perbedaannya ya. Ini mungkin online, besok kita sampaikan cara yang lebih mudah. Seperti tadi yang Bu Sartika itu ya. Pengen yang sudah file pengen jadi e-book bisa, besok saya sampaikan. Nanti saya berikan pilihan untuk penugasannya. Silakan pilih yang offline dulu atau online dulu. Cukup Bapak Ibu? Atau ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ini saya kembalikan ke Pak Parlin. Jadi untuk hari ini kita belum ada tugas Bapak Ibu ya. Nah, tugasnya belajar mandiri Bapak Ibu, nanti di rumah silakan dieksplor lagi menggunakan platform ini. Atau Bapak Ibu ingin mencoba mengikuti sertifikasinya boleh saja ya. Sertifikasi ini gratis Bapak Ibu, tidak bayar. Nah, cuma bahasa Inggris ya. Nah, nanti bisa pakai translator ini. Di kanan translate. Oh, ya. Gampang ini, nanti ada soalnya bisa dijawab. Dan Bapak Ibu kalau ingin bergabung ke komunitas ini ya, jadi ini komunitasnya sudah tingkat internasional Bapak Ibu. Nanti ada grup Facebook, nah, bisa bergabung. Demikian Bapak Ibu. Pak Parlin bisa dihandle lagi Pak. Oke, Dari selesai saya ya. cukup Pak. Ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Materi yang luar biasa dari narasumber kita, yaitu Bapak Eka Yuda Ardianto SPD. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali buat kita selaku pendidik. Kalau masih ada yang belum dimengerti, nanti kita bisa diskusi di grup atau bisa dilihat ulang nanti pada video rekaman. Saya selaku host acara, kalau ada kekurangan dan tidak sesuai pada tempatnya, saya mohon maaf.
Selamat bertemu pada workshop selanjutnya, yaitu besok hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 09.00 dengan materi komik digital. Akhir kata dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.